Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita dalam melakukan segala aktivitas kita. Marilah bersaat teduh. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu menyertai kehidupan kami. Sepanjang malam, Tuhan menjaga kami, dan pagi ini Tuhan membangunkan dengan sukacita dan berkat yang baru. Ya Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya hari ini boleh berjalan dengan baik, dan kami dapat melakukan segala aktivitas kami di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Kamis 5 Mei 2022, tertulis dalam kitab Yesaya 53 ayat 3. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Yesaya 53 ayat 3, dileai jala dipasidinjol malu ibana, bahwa nasomal mangai pardangolan dot sahit ibana. Pola ditabunihon halak buhina maradopon ibana dibahin leana. Jedidang pola huraju mihami ibana. Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Demikianlah dikatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats kita pada hari ini mau merujuk kepada Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia, yang turut menderita untuk keselamatan umat manusia. Sejak dilahirkan di bumi sebagai manusia, Yesus menjalani setiap bentuk kesakitan seperti yang dialami oleh seorang manusia. Dia ditolak, dia merasakan kehausan, kelaparan, mengalami kemiskinan, hidup menderita, tidak punya rumah, tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dipukuli, kehilangan orang yang dikasihi, menjadi korban ketidakadilan dan kejahatan. Semua dia derita, sampai di puncak penderitaannya, dia harus mati di kayu salib. Bila kita mengingat perjalanan Yesus di masa hidupnya, dia sangat dekat dan akrab dengan orang yang menderita, dan membela mereka yang menderita. Ya, memang biasa ya, orang yang sudah pernah mengalami penderitaan, mereka lah yang bisa merasakan penderitaan orang lain, dan hatinya akan terbuka dan terdorong untuk menolong. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah penderitaan yang dialami Yesus selama hidupnya, penolakan, rasa sakit, itu sama dengan yang kita alami? Tentu tidak. Kalau kita mengalami penderitaan, rasa sakit dan lain sebagainya tadi, itu sangat besar kemungkinan adalah karena kesalahan dan kebodohan kita. Tetapi Yesus Kristus harus mengalami rasa sakit itu, penderitaan yang luar biasa, itu justru karena kita. Rasa sakit, penderitaan, dan dosa-dosa kita lah yang dia tanggung, agar kita merasa lega, agar kita tidak merasa sakit dan kita dimenangkan.
Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Dia yang menderita menggantikan kita yang harus menjalani penderitaan. Dia yang mati menggantikan kita yang harus melewati kematian karena dosa. Yesus Kristus yang menderita adalah Yesus Kristus yang menang. Yesus Kristus yang mengalahkan dosa, yang mengalahkan kematian. Dan Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah pembela kita. Yesus Kristus adalah penolong dan penyelamat kita. Kita tidak perlu membela Dia, kita tidak perlu mengangkat-angkat Dia, tetapi kitalah yang dibela, kitalah yang diangkat dan diselamatkan oleh-Nya. Karena itu jangan pernah meragukan kebaikan, jangan pernah meninggalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Tetaplah pegang dan andalkan Dia di dalam setiap perkara, di dalam setiap penderitaanmu. Dia akan menolong. Yesus Kristus sudah dinubuatkan sejak zaman para nabi. Yesaya menubuat Dia akan datang. Dia dihina, dihindari orang. Dia menjalani kesengsaraan, Dia menderita kesakitan. Dia sangat dihina. Orang-orang menutup muka terhadap Dia. Dia tidak dianggap dan tidak diperhitungkan. Tetapi Dia yang tidak dianggap dan tidak diperhitungkan itu, Dialah yang menjadi penolong dan juru selamat bagi kita umat manusia. Percaya dan berserahlah kepada Tuhan, dan biarlah Dia yang mati dan bangkit terus menjadi kekuatan dan keselamatan bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu yang memberikan sukacita dan pengharapan bagi kami. Yesus yang menderita menang di dalam penderitaan. Menang mengalahkan dosa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mau menggantikan kami di dalam penderitaan itu. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami mau berserah ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami jalani, Tuhanlah yang memimpin kami. Segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, dan apa yang kami kerjakan berhasil dan berbuah dengan baik. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul, yang mencari pekerjaan, yang berjuang di dalam kehidupan, di dalam keluarga. Tuhanlah kiranya yang menjaga, memberkati dan melindungi, berikan kekuatan dan semangat setiap waktu untuk terus berjuang di dalam nama Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka cita, kiranya Engkau yang menghiburkan, menguatkan, dan memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melihat terang kasih Allah menyertai kehidupannya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan jugalah yang memberkati obat dan makanan, keluarga dan para medis yang merawat. Kami percaya Tuhan, dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Karena itu kami serahkan seluruh saudara kami yang sedang sakit di dalam pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Tetap semangat, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Horas.